Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Johannes Panjaitan. Kita akan membahas tentang ayat Alkitab firman Tuhan tentang pasangan hidup. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, berikanlah dukungan pada channel ini melalui subscribe, like, dan juga share video ini agar semakin banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan berikan juga komentar pada kolom komentar. Dan semoga Tuhan membalaskan kebaikan saudara yang sudah mendukung channel ini. Terima kasih, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat Alkitab tentang pasangan hidup dan artinya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Artinya adalah, binatang darat dan burung bukanlah pasangan yang cocok bagi manusia ataupun bagi laki-laki, sehingga diciptakanlah perempuan. Perempuan itu dibuat dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari tanah seperti halnya menciptakan hewan. Laki-laki dan perempuan berasal dari daging yang sama dan bersama-sama mewakili umat manusia di bumi ini. Kejadian 2 ayat 23-25. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Artinya saudara-saudara, inilah daging dari dagingku mengartikan manusia melihat dalam makhluk yang baru tersebut seorang teman yang diciptakan Allah, yang dirancang untuk memberikan segala yang akan dibutuhkan oleh hatinya, yang rindu itu dalam melaksanakan kehendak kudus Allah. Sejak awal Allah telah memiliki rencana mengapa ia menciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Allah menghendaki agar makhluk ciptaannya yang dia ciptakan menurut gambarnya menjadi bejana pilihannya untuk mendirikan sebuah rumah tangga yang menyenangkan baginya. Markus 10 ayat 6-9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maksudnya adalah, Allah memaksudkan bahwa ikatan pernikahan harus tidak dapat dipecahkan selamanya. Bersatu artinya melekatkan diri kepada istrinya sendiri. Istri akan terlekat manakala sang suami menggunakan kuasa yang penuh kasih, sebagaimana dikatakan firman Tuhan, kasih itu kuat dan bertahan lama. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 5-6 berkata, "Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." 2 Korintus 6 ayat 14. "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" Artinya, hubungan yang seimbang di sini bisa diartikan dalam berbagai macam aspek. Salah satunya adalah tentang iman. Orang Kristen pasti sudah tahu bahwa menikah tidak bisa dilakukan dengan sembarangan orang. Syarat yang paling dasar adalah iman dan kepercayaan. Persamaan mengartikan memiliki hubungan yang erat seperti dalam ikatan pernikahan atau hubungan rohani dengan Allah. Artinya, di dalam memilih pasangan, kita harus mampu memiliki iman yang sama, yaitu memiliki hubungan rohani yang sama dengan Allah. Efesus 5 ayat 22-25. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala. Istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus,
demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya saudara-saudara, dalam sebuah hubungan suami istri harus saling merendahkan diri. Istri harus tunduk dan taat kepada suami karena suami adalah kepala. Hubungan suami istri ini Paulus jadikan analogi untuk menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Sebagai kepala, Kristus tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tubuhnya, tetapi justru memelihara dan memberikan pertumbuhan sehingga menjadi dewasa. Dan suami sebagai kepala haruslah mengasihi istri. Dalam hal ini, Paulus tidak berbicara soal otoriter atau kekuasaan, tetapi Paulus berbicara tentang cinta kasih suami terhadap istri. Paulus mengarahkan para suami untuk menjadikan salib Kristus sebagai patokan untuk bertindak, dan bagi para istri, Paulus mengingatkan untuk tunduk dan hormat pada suami yang mengasihinya. Jika setiap pasangan suami istri memberlakukan prinsip ini dalam rumah tangganya, dapat dipastikan bahwa tidak ada suami yang menindas istri, dan tidak ada istri yang tidak tunduk dan tidak menghormati suami, karena mereka saling memperlakukan dengan penuh kasih sayang dan hormat, karena menjadikan Kristus sebagai dasar dalam hubungan. 1 Korintus 11 ayat 11-12. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Artinya saudara-saudara, dalam hal ini Paulus menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan saling memerlukan di dalam Tuhan. Sesungguhnya laki-laki harus senantiasa ingat bahwa dia dilahirkan oleh perempuan dan keduanya berasal dari Allah. 1 Korintus 7 ayat 4-5. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Artinya saudara-saudara, apabila pasangan telah menikah, itu artinya mereka telah melepaskan hak khusus atas tubuhnya untuk diserahkan kepada pasangannya. Maka tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya sendiri, melainkan juga milik pasangannya. Hendaklah itu digunakan sesuai kehendak pasangannya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Pernikahan yang sesungguhnya adalah suatu kemitraan, yaitu persatuan dua orang yang menjadi satu daging dan meliputi kewajiban serta hak-hak bersama dalam pernikahan. Nasihat Paulus ini memberikan pelajaran penting, yaitu bahwa pernikahan Kristen menjadi kudus bukan karena mereka tidak berhubungan, bukan karena masing-masing pihak menjalankan kewajibannya, tetapi karena kasih, sehingga setiap pasangan Kristen mengerti bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara semua. Demikianlah nas-nas Alkitab yang bisa saya bagikan kepada saudara semua, supaya saudara bisa mendengar firman Tuhan dan mengerti arti pasangan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, berikanlah dukungan pada channel ini melalui subscribe, like, dan juga share video ini. Dan kiranya Tuhan membalaskan kebaikan saudara dan memberkati saudara dimanapun saudara berada, dan memberkati hubungan pasangan yang sudah Anda jalin bersama orang-orang yang benar-benar itu adalah pilihan Tuhan. Terima kasih.